dipakai jangka panjang terus-menerus tanpa dikontrol, efek samping yang ditakutin adalah justru akan menyebabkan kelainan hitam di kulit yang disebut sebagai ochronosis. Oh, jadi kelainan hitam di kulit itu justru dampaknya bukan karena ini kebanyakan kena sinar matahari, justru bisa jadi itu dari krim efek samping dari hidrokinon. Betul. Oke, baik. Dan begitu besarnya ya Bu ya dampaknya dan sampai ke kematian tadi, sampai ke ginjal segala macam. Untuk merkuri, betul. Baik. Nah, saya ingin berbicara dengan Bu Ida. Bu, ini kembali lagi masyarakat yang menjadi korban dari produk-produk yang beredar di pasaran. Nah, saat ini bagaimana sih posisi masyarakat ini harus seperti apa? Karena terkenal lagi gitu, Bu. Ya, jadi memang kita salut ya, Badan POM sudah melakukan public warning dari tahun kapan dengan kosmetik yang lebih mahal, ilegal segala macam. Cuman masalahnya kan masyarakat kita ini kan pengen putih. Kemudian pengen putih dengan harga murah dan instan. Kemudian masyarakat juga tidak jelas atau tidak mengerti bahwa kosmetik yang bisa melakukan seperti tadi whiten itu adalah harus di bawah perintah dokter gitu kan. Artinya diawasi, dibikinkan resep, bukan membeli bebas. Nah, jadi kalau masyarakat mestinya sadar kalau dia membeli kosmetik bebas terus kemudian memberikan efek instan, itu pasti ada sesuatu abal-abal atau berbahaya. Dan kemudian juga yang menjadi kebingungan masyarakat juga mereka nggak bisa membedakan kan mana yang sebenarnya udah terdaftar padahal enggak, ilegal atau palsu gitu kan, karena memang apalagi ada perubahan ya Bu Yulkia sekarang dengan notifikasi. Kan dulu kan kita ngelapor yang terdaftar padahal sekarang bukan, pakai notifikasi. Jadi gitu. Maksudnya notifikasi itu apa? Mungkin masyarakat ingin tahu di rumah. Mungkin Bu Luki bisa lebih jelas. Oh ya, Bu Luki gimana maksud notifikasi? Jadi gini, notifikasi itu adalah memang sama seperti pendaftaran, cuman dilakukan langsung melalui elektronik sistem. Jadi sebenarnya nanti juga ada tanda apakah dia NA atau tidak, seperti itu. Nah, oleh karena itu yang saya setuju sekali dengan Bu Ida dari YLKI, bahwa pertama kalau masyarakat jangan percaya saja kalau ditawarkan, dia harus tanya ini sudah dinotifikasi oleh Badan POM apa enggak, harus seperti berani, itu. Masyarakat juga harus berani ya Bu ya. Jadi intinya tuh Badan POM itu ingin memberikan pembelajaran pada masyarakat bahwa tolong lebih cerdas memilih produk. Tetapi Badan POM tidak tinggal diam, tidak menyerahkan saja pada masyarakat. Kita juga terus melakukan upaya-upaya untuk menekan aspek supply. Baik. Ini ada Halifah nih, Halifah salah satu perwakilan masyarakat ya, perempuan, masih muda. Halifah pakai produk-produk seperti ini? Kebetulan enggak. Enggak ya. Atau Halifah mungkin mau bertanya sama dokter atau sama Bu Luki? Ya, mengenai ciri-ciri kosmetik ini Bu ya. Sebenarnya ciri-ciri kosmetik yang berbahaya itu seperti apa sih Bu menurut Badan POM? Meskipun ketika kita sudah mengetahui ciri-cirinya secara kasat mata perlu dilakukan pengujian lebih lanjut ya Bu ya. Kira-kira untuk pencegahan awal gitu loh Bu. Ya, pencegahan awal menurut saya sih adalah pertama yang tadi saya katakan bahwa gunakanlah kosmetik sesuai kebutuhan. Dalam arti kalau memang cuma perlu pelembab ya pakai pelembab yang jelas. Nah, yang kedua adalah lihatlah pada kemasan ya. Kalau kemasan seperti ini polos, tidak mungkin ini disetujui oleh Badan POM. Karena Badan POM mengharuskan ada produsennya, ada komposisinya, apa ya Bu ya? Ya komposisi itu atau kandungannya. Kemudian ada hal-hal lain, misalnya ada tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya. Jadi memang konsumen juga memang harus melihat hal-hal tersebut. Jadi misalnya seperti ini kan nggak ada apa-apanya nih, seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali informasi, itu yang pertama. Baik, nanti kita akan melihat dan yang kedua seperti apa, yang ketiganya juga seperti apa. Nah, pemirsa, hari ini tanggal 20 Mei 2013, tahun-tahun lalu sebetulnya ada apa ya Bu ya? Ibu tahu tidak? Badan nasional. Macam-macam. Kita rangkum nih di VT yang satu ini. Minyak banget ya. Hai, Be.